SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Sobat Pendidikan. Kali ini, pagi hari ini kita berada di SMK Negeri 2 Kota Tarakan. Kita lihat halamannya luas, bangunannya juga megah, gerbangnya juga bernuansa kearifan lokal. Kita mau melihat situasinya. Kemudian ada anak-anak yang masih ujian keahlian. Kita berharap juga dengan mengikuti ujian ini anak-anak bisa tenang, mudah-mudahan sukses dan mendapat nilai yang terbaik. Baik Sobat Pendidikan, kita langsung saja mau menemui Kepala Sekolah SMK Negeri 2 dan kita akan bincang-bincang, kita menanyakan visi misi, kemudian harapan mereka. Siapa? Ini Pak Niko. Berdua aja? Teman-teman nanti nyusul. Apa kita kata? Sahabat main ya? Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pendidikan dimanapun berada. Di samping saya sudah ada sosok tokoh pendidikan, yaitu Pak Eko Dani. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tarakan. Dengan tangan dingin beliau bisa memberikan kontribusi terbaik bagi SMK Negeri 2, terutama anak-anak lulusan dari sini bisa menyerap tenaga kerja di paling tidak di wilayah Kalimantan Utara. Tadi kami bincang-bincang pemanasan dengan Pak Eko. Beliau menyampaikan beberapa keunggulan-keunggulan yang ada di SMK Negeri 2 ini berkaitan dengan industri yang ada di yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Singkatnya kita berikan waktu kepada Pak Eko untuk memberikan harapan-harapan anak siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 2 Tarakan ini ketika lulus dan berkontribusi kepada masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Baik Pak Eko, silakan harapan-harapan Pak Eko, kemudian pandangan-pandangan ke depan untuk anak-anak SMK Negeri 2 ini, sehingga apa yang diinginkan, apa yang diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara itu bisa kita capai bersama. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih dan selamat datang untuk Dewan Pendidikan. Alhamdulillah, kayaknya baru kali ini Pak ya, kami dikunjungi oleh Dewan Pendidikan, perhati dan peduli terkait dengan vokasi yang ada di Kaltara, Bolong Pak Maulana, dan ke depan bisa merata bagi semuanya. Saya terima kasih lagi. Ini kehormatan buat SMK 2 atas kunjungan Pak Maulana sama teman-teman. Baik, SMK 2 memang sedikit melakukan beberapa inovasi, kreasi terkait dengan tuntutan zaman. Artinya mulai dari perseleksian kami juga sudah beberapa kita mengacu dan mengadopsi apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah itu yang kita masukkan di kriteria khusus yang berkewenangan ke Satuan Pendidikan melalui SMK yang kita masukkan menjadi inputnya industri, itu mulai dari waktu masuk. Nah prosesnya SMK 2 sedikit ada inovasi dari konvensional pembelajarannya. Kita sudah beradaptasi dengan program proses transdisiplin. Transdisiplin itu artinya gini, artinya guru mapel, normatif dan adat itu berkolaborasi menyesuaikan dengan produktif. Jadi teman-teman yang ngajar matematika itu langsung terjun ke bengkel menyesuaikan dengan produk yang diajarkan oleh siswa.
tidak seperti zaman dulu Teori, matematika gitu loh. Jadi boleh katakan bahwa kita akan terkotak. Jadi SMK ala SMA kalau dulu, sekarang SMK beneran. Artinya guru-guru normatif prakteknya mereka langsung berbaur ke masing-masing program kalian. Dan guru BK-nya alhamdulillah sekali lagi juga kita sampaikan terima kasih kepada Pemprov Kaltara terkait kami diberikan guru P3K bidang BK ya, itu sudah hampir lah 50% kami terpenuhi. Nah gitu, karena idealnya itu kan satu guru BK 150 Pak. Jadi sekarang alhamdulillah semua program kalian itu sudah diduduki masing-masing guru BK. Guru BK ini bukan untuk mengurus yang bermasalah, tapi guru BK ini mempunyai kewajiban bagaimana mengantarkan anak-anak untuk membaca karier, untuk berkarier. Jadi mereka jadi pendamping gitu. Nah di SMK 2 juga kita sudah pasang hotspot itu 18 titik. Artinya apa? Artinya kita sudah menghadap ke Merdeka Belajar seperti programnya Mas Menteri, ada juga dari Pak Presiden Jokowi. Kasih kami sudah laksanakan itu di semua hotspot itu mereka bisa akses. Nah, aksesnya itu hotspotnya ada masing-masing room kalian. Jadi mereka juga bisa mengakses mapel dari internet atau arahan dari gurunya itu secara gratis. Jadi ya selama masih masuk dalam kawasan SMK 2 di mana dia berada bisa mereka mengakses WiFi-nya secara gratis untuk siswa dan guru. Nah itu proses pembelajarannya sudah terdisiplin. Terus apa menjadi konsep basis produk kita adalah outcome Pak. Kalau dulu adalah basicnya kompetensi, habis itu produk, terus kan outcome. Kenapa sebagai seringan outcome? Karena kalau produk itu dipercaya oleh masyarakat atau dilaku kita jual, otomatis kompetensinya terukur, terukur dan standar. Nah ini yang kita lagi coba Pak. Makanya kami juga lagi mencoba untuk bagaimana bisa BU atau BUD, floodnya depan. Sudah ada workshop dari Pak Bapak Pemprov melalui Pak Sekprov ya, itu Vikon itu bagus sekali, sudah ada upaya di sana. Karena gini Pak, industri itu menjadi salah satu mitra pokok dan wajib bagi SMK. Karena kita mengajak apa yang mereka butuhkan dan mereka menilai sering kebutuhan. Jadi kemarin UKK kami juga dilaksanakan, kita ambil tipe yang tertinggi, yaitu nomor 1, yaitu semua kita serahkan pada industri. Baik soal maupun cara penilaiannya, kita hanya memberikan rambu-rambu kompetensi dasar apa yang sudah dimiliki oleh siswa. Dibalik Pak ya sekarang ya. Dibalik industri kan ya. Bagaimana sekolah semua. Ini kita kasih rambu-rambu atau kisi-kisinya. Ini yang sudah diberikan, yang sudah siswa dapatkan. Nanti Judi akan mempelajari kisi-kisi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oh, saya butuh ini aja. Pak Peter. Selamat datang Pak Peter. Sapa kakak saya dan guru saya. Dewan Pendidikan, teman Dewan Pendidikan kita Pak Peter, beliau ini Ketua LPM UB. Iya. Bergabung bersama kita. Tadi sudah dengan Pak ini. Silakan mungkin lanjut Pak. Baik, terima kasih. Ini salah satu pemerhati pelatihan pendidikan Pak Peter ini juga banyak sumbangsinya, pikirannya. Jadi gini, industri itu tidak hanya sebuah industri Pak. Perguruan tinggi juga salah satu bagian pada industri. Jadi makanya kehadiran perguruan tinggi ya melalui Pak Peter juga banyak kontribusi memoles konsep dan peran bagaimana anak untuk kesinambungannya. Iya. Artinya gini, memang baru katanya anak SMK itu bukan masuk perguruan tinggi, tapi masuk sebagai pelaku usaha dan sebagai bekerja dari SMA ya. Nah, tapi apa kontribusi dari perguruan tinggi kita? Karena konsep pemikiran bagaimana membentuk anak-anak ini bisa siap untuk masa depan, baik pelaku maupun karyawan. Juga banyaknya kita juga mendapat arahan atau dapat bimbingan dari perguruan tinggi. Salah satu dari Borneo melalui Pak Dr. Peter. Terima kasih dari Pak Peter selalu datang ke sini begitu. SMK 2 akan mewakili Kaltara untuk sertifikasi kompetensi operator. Nah, untuknya mandiri Pak. Ya. Nah, itu juga masih menunggu nih izin dari
tinggal izinnya Pak ya? Ya, karena kalau belum tentu nggak bisa ini. Infrastruktur yang lainnya sudah siap semua. Siap, dokumen 100%, bahkan nanti kita tinggal nunggu kunjungan dari provisi dari LSP ABI, dan kami juga ABI dapat bintang 5. Nanti bintang 5 itu Kaltara baru 1, dan ada Kaltim mungkin tidak ada kemarin. Ya, kita masuk 15 besar. Misalnya alat berat yang bintang 5 nasional tuh Pak. Ya kemarin 3 yang dipilih Pak. Yang dipilih yang untuk masuk 3 besar itu Semarang, Samarinda, Jawa Timur, sama Kalimantan terwakili SMK 2. Jadi ini kelihatannya nih soal pendidikan negara yang bersambut ini Pak ya. Iya, siap. Karena TUK ini dengan kebutuhan KIPI nanti, Bapak sudah dapat data-data berkaitan Iya. KIPI ini Pak? Kalau dapat secara tertulis belum Pak, tapi kami sudah membaca peluang. Nah makanya kemarin sertifikasi ini kayak yang otomotif ini kamu hajar semua 160 berapa itu operator alat berat, karena kita membaca peluang di IP-nya itu besar. Jadi makanya kita sebagai alat berat tadi itu. Terus juga kita melihat dari pengembangan IP Pak, kami juga buka jurusan baru, namanya energi terbarukan. Dia menginduk pada energi tenaga listrik instalasi. Nah, karena ke depan itu akan ditinggalkan nih Pak, PLN akan ditinggalkan. Nanti kita akan memanfaatkan energi yang terbarukan yang akan habisnya. Ini kenapa tuh dua ini? Salah satunya makanya dari peluang situlah kami membuka jurusan energi terbarukan. Apalagi kita kan potensi sawit dan lain-lain. Iya, kan kalau energi terbarukan itu nggak perlu jaringan Pak. Nah itu investasinya mahal pertama, tapi operasionalnya nol. Belum katakan nol, tinggal awal awal besar Pak. Jadi makanya di sawit-sawit itu nanti akan ada penerangan tanpa instalasi. Ya dengan energi terbarukan tadi itu. Siapa yang maintenance-nya? Anak kami yang tamat nanti akan menjadi mekanik seperti itu. Bahkan saya juga berharapan bahwa anak kami jangan jadi pekerja, tapi pelaku usaha melalui SPW Pak. Kami juga program SPW. SPW itu Pak, sekolah pencetak wirausaha. Nah, ditunjang lagi dengan program Mas Menteri Merdeka Belajar. Artinya apa? Tidak ada jaminan atau keharusan anak, ya kan, anak jurusan otomotif dia nggak bisa jualan. Gulanya Pak. Anak otomotif, ya kan nanti bisa melakukan usaha bakatnya, jualan kuliner kan masalah. Kita bisa belajar dari Pak Demili Pak. Pak Demili kan banyak usaha-usaha industri yang ya. Tapi siapa yang bangkit? Usaha kecil. Dia bangkit. Dari situlah kita mulai belajar. Artinya Pak Demili juga ada rahmatnya. Pak, jangan lupa Pak, itu waktu kami masih sempat mendatangi itu SMK Sekaltara Pak ya. Sekaltara itu omsetnya sudah sampai 2,4 miliaran Pak per bulannya. Itu keseluruhan banyak. Ada yang kan ada yang usaha orang tuanya benur, ada yang es kelapa juga lumayan Pak. Satu bulan bisa 2 juta, 3 juta kan bagus. Kami nggak mau saya nggak mau mengambil apa, cuma kami mendatakan. Terus kedua juga kami memotivasi bahasa anak itu bagaimana manajemennya. Itulah yang ada di PKK tadi itu. Jadi kalau dulu kan Pak dulu saya orang otomotif harus jadi mekanik otomotif. Sekarang enggak Pak. Kita nggak tahu talentnya di mana anak dia. Jadi kita bekali aja sistem manajemennya bagaimana. Iya. Dalam rangka untuk menyikapi KIHI. Nah, kita lihat informasi bahwa yang akan banyak di sana itu investor dari China. Nah, satu hal Pak, seperti di Morowali ini, saya kan baru dari Sulawesi, naik pesawat tidak ada satupun yang bisa bahasa Inggris Pak. Nah, mereka baru sama train. Nah, mungkin ini jadi satu soft skill kita Pak, Gapsek. Nah, selain soft skill kita kewirausahaan, yang kedua mungkin bisa juga kita melengkapi anak-anak dengan Mandarin walaupun relatif singkat nih soft skill. Nah, sekali lagi kembali ke pendanaan, kan begitu. Nah, karena ya kita akui SMK ini ya boleh dikatakan memang F-Light terapan kan. Nah, terapan ini paling tidak memang diikuti dengan soft skill. Nah, soft skill yang harus kita siapkan kan ya termasuk bahasa, penguasaan IT, lah, penguasaan teknologi alat berat, kita sangat kagum lah apresiasi dengan alumni SMK. Nah, cuman itu saja Pak, soft skill komunikasi. Supaya mereka ini pada waktu nanti direkrut, memang mungkin awalnya mereka hanya sebagai pelaksana.
Tapi ketika mereka menguasai bahasa mereka, nah ini mungkin mereka bisa masuk ke middle kan, middle management atau seterusnya. Nah ini barangkali yang bisa menjadi masukan kita, dan kita juga bisa rumuskan nanti di Dewan Pendidikan ya. Dan ini materi kita juga kepada dunia usaha yang punya CSR untuk diberikan ke sekolah dalam rangka untuk pelaksanaan soft skill tadi Pak Epsa. Ya itu mungkin rumusan kita ya. Oke Pak, saya ingat juga ketemu dengan salah satu manajemennya PKN. Iya. Ya dalam rangka yang disampaikan Pak atau Peter tadi mengenai bahasa. Mungkin ada program dari PKN Pak. Nanti dia mendatangkan instruktur untuk khusus belajar bahasa Mandarin. Mudah-mudahan nanti bisa nanti kita Bisa ngelink ke sini. Menyambung tadi Pak. Iya betul. Saya ingat waktu ketemu dengan beliau di Indonesia. Itu menjadi juga tidak Pak. Makanya gini Pak. Iya Pak. Kemarin dengan Siap. dengan dana BOP tadi itu kita akan alokasikan untuk pelatihan bahasa Mandarin. Nah, yang itu itu sekali. dulu kan ada dulu Pak. Iya. Dulu itu salah satunya kita di school Pak, ada kampung Jepang, ada kampung Inggris. Nah, guru-guru ini tak suruh cari siswa semua kan, siswa siapa mau ikut masuk di school Pak. Nah kita gaji mereka. Tapi dibuat di sini kan. Ada sini Pak. Nah, kita gaji guru-gurunya itu untuk membangun school bahasa Inggris. Kemarin kampung Inggris, Iya. baru bisa bikin 2 Pak, kampung Inggris, kampung Jepang. Karena waktu itu kan ada tawaran Pak, kami komunitas PKS nasional kan saya banyak komunitasnya itu banyak yang dari Jawa Tengah ke Jepang. Nah, saya kok bikin kamu Jepang, sampai bikin kamu Jepang itu mana banyak yang ikut juga. Guru SMP pada pakai Pak, SMP 9 Saya Jepang ya. kita bahasa Jepang ya. Nah itu yang kita bawa ke sini dan kita alokasikan di school dengan di BOP tadi Pak. Nah untuk yang tahun ini mohon maaf semua terhenti Karena BOP. itu tapi PR kita ternyata kita tambah bahasa Mandarin. Nah, kita geser aja karena kalau bahasa kita sudah ada muatan pagi yang kampung Inggrisnya kita ganti kampung Mandarin. Nah, minimal tuh anak bisa baca SOP-nya, bisa rambu-rambu, bisa menyapa. Kan Cina kan orang juga. Betul. Kita bisa mengas dengan dia nyapa kan juga ada hati ya. Gimana ya ini? Itulah Pak, sebenarnya sudah kami seperti itu Pak. Sudah lakukan tahun ini kita berhenti. Jadi kembali ke BOP ya. BOP Pak. Kita stressing nanti di dinas. Tapi satu lagi Pak, kalau BOP mau masukannya Pak. BOP itu kalau mau dibedakan antara SMK dan SMA. Ya. Itu satu Pak, karena apa? Karena konsumsinya berbeda. Terus juga harusnya orientasi pada jumlah siswanya. Dan jangan dipukul rata. Betul. Kalau saya itu 200 dengan muridnya 200 buat anggaran sama, kan masuk akal kan gitu. Jadi bisa sesuai dia. Mungkin bisa begini ya. Memang itu salah satu hal untuk proporsional ya. Lihat jumlah murid, terus lingkup sekolahnya ini SMA atau SMK. Terus yang ketiga kalau saya itu lihat programnya Pak. Nah jadi mungkin ke depan itu sekolah menyampaikan program ke dinas kan. Nah nanti kita dari Dewan Pendidikan yang mempush itu gitu ya. Nah supaya ini sangat proporsional Pak. Nanti misalkan begini, SMK tertentu dikasih sekian nominalnya, tapi ternyata di sana pun programnya tidak ada atau ada 1-2, sedangkan dana yang diberikan bisa untuk 3-4 program. Nah itu bisa kita alihkan gitu loh Pak. Nah kenapa? Jadi sekolah nanti tidak bisa ada keirian, tidak ada. Karena kami kan aktif buat program nih. Nah ini apa? Ini sebagai salah satu proses untuk memotivasi kan, memotivasi sekolah untuk kalau kita mendapat BOP yang besar harus ke program. Tapi program bukan program gitu lah ya. Suarakan di sana. Ya itu penting itu. Las bawah air ya Pak, langka tuh Pak. Kalimantan nggak ada Pak? Ada. Kita punya. Nah ini kelihatan ini dari tugas mereka juga. Iya ini buat misalnya tisu biasa itu miniatur rumah ya. Transport ini juga saya membangun itu gini.
Batinya ada semua. Ujian nggak satu Pak. Ada. Ikut Mas sebenarnya. Masalah kalau ada nanti masuk kan Pak? Nah, Pak, kalau masukannya Pak, selama ini hanya banyak terakomodir guru-guru normatif adaptif aja. Kejuruan sangat itu kan tidak ada. Untuk listrik, PAP, mesin, otomotif itu langka sudah Pak. Kurangan kami, masih bagus, masih ada honor provinsi Pak. Kalau nggak ada sampai ngasih anak mereka. Jadi ya itu apa bisa diikuti 3 kata inilah. Bapak apa yang kami harap ini nyampe ke sana. Sudah berapa tahun Pak ya? Tapi saya dasarnya teori ya, tapi ngajar di bukan jurusan fisika saya, tapi nyambungkan dengan listrik. Ini mereka mengajar fisika sudah mengarah ke listrik. Iya. Enggak di kelas. Ini HIT-nya tinggi Pak. HIT-nya tinggi HIT-nya. Nah, berarti ini kita bisa sensor dari mana aja, sensor jam kerjanya, sensor fluidanya. Nanti nggak bisa operator nyuri. Waktu. Bisa dihitung dan bisa dipantau dari atas Pak. Dari itu dari aplikasinya. Satelit ya. Nah ini Pengadaan kita 2021 nih Pak. baru 2021. Sekarang nggak boleh Pak. Sekarang hanya simulator. Selamat aja kita dapat itu. Simulator. Nanti Kaltara satu-satunya. Ini bisa langsung kerja Pak anak-anak ini. Langsung ya? Berapa minggu udah rusak? Nggak usah di sini Pak. Nggak usah sih nggak apa-apa. Nyalakan. Jangan sampai hanya pajangan aja. Saya nggak mau kasih bukti. Kenapa beli klakson dulu? Itu SOP-nya Pak. Langsung sekali ya? Ya. Kalau mulai harus klakson. Kenapa? Pastikan sekitarnya aman dan orang tahu ini informasi. Dan siswa saya Pak naik ke sini unit, kalau dia nggak izin ke gurunya langsung SP3 Pak. Kenapa? Pelanggaran berat. Ya. Nanti anak nggak lancang. Kalau udah begitu nggak akan ada takutnya. Karena kasih begitu naik unit, nyalakan unit tanpa koreksi sama gurunya SP3 nggak 1-2 lagi. Oh kejam, kejam bahaya banyak saja. Bukan hanya kamu ini bahaya, orang lain berbahaya. Jadi itulah Baik, sahabat pendidikan, ini adalah anak-anak siswa SMK 2
kelas jurusan alat berat. Ini yang akan mengisi tenaga-tenaga kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Utara kelak. Kedepannya mereka siap pakai. Jadi bagi para pengusaha, pihak swasta, jangan diragukan lagi anak-anak kita ini untuk pekerjaan alat-alat berat untuk dipekerjakan di perusahaan saudara. Demikian Sobat Pendidikan, SMK bisa! Baik, terima kasih atas nama lembaga SMK 2 Tarakan, pimpinan kepala sekolah. Saya Eko Dari Waryanto mengucapkan banyak terima kasih dengan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara atas kunjungannya dan arahannya. Banyak manfaat yang kami dapat. Semoga itu bisa kita sampaikan amanah tadi itu. Dan saya terima kasih lagi Pak Dewan bisa menjembatani kami ke tingkat-tingkat yang berikutnya. Sekali lagi ucapan terima kasih buat Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, sukses dan maju bersama SMK di Kaltara. Terima kasih, salam sukses buat semuanya.